yang mensucikan dirinya. Di dalam hadis Kanjeng Nabi SAW bercerita, perumpamaan kecintaan Allah kepada hambanya yang bertaubat itu melebihi cintanya seseorang musafir yang sedang berpergian, sedang bermusafir, lalu untanya hilang. Setelah itu untanya kembali lagi. Dikisahkan suatu ketika ada seorang musafir sedang berpergian dengan untanya, yang untanya ini berisi semua perbekalan, akomodasi, makanan dan lain sebagainya. Lalu ketika sedang berjalan itu tiba-tiba untanya hilang. Ya. Ketika sedang dia beristirahat, untanya hilang. Dicari kemana-mana, gak ketemu-ketemu. Sampai dia putus asa terduduk di sebuah kebun kurma. Kucuk-kucuk tiba-tiba untanya kembali. Untanya datang lagi ke dia. Sambil saking bahagianya dia, karena sudah cari kemana-mana, dia berdiri, dia pegang tali kekang onta tersebut sambil mengucapkan doa, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia salah mengucapkan doa. Seharusnya dia mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Tapi saking senangnya dia salah baca doa. Dia bacanya, ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Tuhan. Nah, kecintaan Allah kepada hambanya yang bertaubat itu melebihi cinta si musafir tadi. Maka bayangkan betapa besarnya cinta Allah, betapa besarnya rahmat Allah, betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Tentu sangat besar sekali yang dimana kita membutuhkan cintanya Allah. Maka lazimlah patut bagi kita untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, kenapa? Karena sebagai manusia, sebagai anak Adam, kita tak pernah luput dari namanya dosa dan kesalahan, maka kita butuh ampunan dari Allah. Yang kedua, sebagai orang beriman, sebagai orang mukmin, Allah memerintahkan hamba-hamba yang beriman untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat kepadanya. Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan kita butuh cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dan jumlah rahimakumullah, kenapa kita harus senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang keempat, junjungan kita, uswah kita, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata setiap harinya tak pernah kurang dari 70 sampai 100 kali beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Sungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap harinya tak pernah kurang dari 70 kali. Itu dari hadis riwayat Bukhari, dari riwayat Muslim, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallahi fil yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Bayangkan, itu Rasul, utusan Allah, kekasih Allah, tidak pernah melakukan maksiat. Ketika melakukan kesalahan, langsung Allah yang menegurnya. Maksum, terpelihara. Bayangkan, Kanjeng Nabi SAW ternyata setiap harinya tak pernah kurang dari 70 sampai 100 kali beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang setiap hari masih melakukan dosa, yang surganya belum terjamin. Kadang melakukan maksiat, kesalahan tidak ada yang menegur. Maka lazim bagi kita, patut bagi kita untuk senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai orang beriman, sebagai hamba, sebagai anak Adam, kita tak pernah luput dari namanya dosa dan kesalahan. Yang kedua, sebagai orang beriman, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa beristighfar dan bertobat kepadanya. Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, kita butuh cintanya Allah. Dan yang keempat, Kanjeng Nabi, kedua kita, uswah kita, junjungan kita, ternyata setiap harinya tak pernah kurang dari 70 sampai 100 kali beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalahu minni wa minkum
tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ala inna ahsanal kalam wa ablaghan nizam kalamullahil malikil azizil a'lam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fil kalam wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun innad dina 'indallahil islam. Alhamdulillah hamdan kamilina wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ta'ziman li nabiyhi wa takriman li iqamati sani safi faqala 'azza wa jalla min qailin mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sidang Jumat rahimakumullah, suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam besar, imam satu dari 4 imam mazhab, pergi ke suatu kota yang dimana kota tersebut ya, sebagai kota persinggahan dia ketika dia sedang bermusafir ke sebuah negeri. Di kota tersebut dia beristirahat di sebuah masjid. Ketika sedang beristirahat di sebuah masjid, ternyata dia diusir ya, oleh pengurus masjid di situ. Diusir karena dianggap dia hanya menumpang, padahal dia imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Diusirlah dia dari masjid tersebut, lalu lewatlah dia di sebuah toko roti. Dipanggillah Imam Ahmad bin Hanbal oleh tukang roti tersebut, silahkan istirahat di tempat saya, ketika dia sedang bekerja. Si tukang roti ini tidak mengenal bahwa ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika sedang bekerja, Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan kebiasaan si tukang roti ini. Jadi ketika dia sedang mengaduk roti, sedang membuat adonan, sedang membuat memanggang rotinya dan lain sebagainya, lafaznya atau mulutnya tidak pernah lepas dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang membuat adonan, astagfirullah, sedang memasukkan ke panggangan, astagfirullah. Imam Ahmad bin Hanbal pun penasaran. Dia tahu bahwa besarnya fadilah yang didapatkan apabila kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia penasaran, ingin bertanya. Wahai tukang roti, bertanyalah dia, saya perhatikan setiap kamu melakukan aktivitas, setiap sedang membuat roti, memanggangnya, mempersiapkannya, lisanmu tidak pernah lepas dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa fadilah yang kau dapatkan ketika melakukan tersebut? Atau apa alasan yang kau melakukan tersebut? Dijawablah sama si tukang roti, wallahi demi Allah, sejak aku melakukan hal ini, yaitu beristighfar di setiap aktivitasku, tidak pernah Allah tidak mengabulkan doa-doa saya. Jangankan doa, celetukannya saya dikabulkan. Semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ kembali tersebut ada satu doa yang sampai saat ini Allah belum mengabulkan kepada saya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Saya berdoa, kata tukang roti tersebut, saya berdoa antara dia atau saya yang meninggal duluan, sebelum saya wafat atau dia wafat, saya ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka sekonyong-konyong Imam Ahmad bin Hanbal pun langsung memeluk si tukang roti tersebut sambil mengatakan, wahai tukang roti, hari ini Allah mengabulkan semua doamu. Saya tidak tahu kenapa saya bisa sampai di sini, singgah di kota ini, terusir dari masjid itu. Ternyata semua itu adalah alasan Allah untuk mempertemukan saya denganmu. Maka hari ini genaplah sudah semua doamu, Allah sudah mengabulkan doa-doamu berkat amalan istighfar di setiap keaktivitasmu di dunia ini. Sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa salah satu fadilah yang akan didapatkan
bagi siapa saja yang senantiasa beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, ialah doa-doanya dikabulkan, doa-doanya menembus langit, doa-doanya langsung Allah kabulkan dan ijabah. Seperti kisah Imam Hanbal tadi. Maka lazimlah bagi kita, patut bagi kita untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, luruskan pandangan agama kami, panduan hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Sejahterakan dunia kami, tempat kami menapaki kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Sukseskan akhirat kami, tempat kami kembali. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan adalah tempat bagi kami melaksanakan kebaikan dalam umur yang barokah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikan kematian suatu saat nanti adalah istirahat yang menyenangkan. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqqil mawazinana wa haqqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal ibadatana wa nas'aluka al-'ula minal jannah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqin ma tuhawinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man a'dana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.